Umat sekalian yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk melanjutkan novena Roh Kudus pada hari yang ke-6. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Umat Tuhan yang terkasih, kita memasuki novena Roh Kudus hari yang ke-6. Hari ini kita masih mendengarkan doa Yesus untuk kita semua agar dibebaskan dari segala yang jahat. Maka mari kita mohon kuasa Roh Kudus agar senantiasa membimbing dan menguatkan kita. Menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita, mari kita hening sejenak, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu, membangun gereja. Kami mohon semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan baik di antara kami maupun di antara kami dengan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa meraja sebagai Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata.
Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa aku dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi baik-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermasmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuatan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam doanya Yesus berkata, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia,
supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, kita sudah sampai pada hari yang ke-6 novena Roh Kudus. Dalam hidup kita, saya yakin kita semua tentu berdoa setiap hari. Dan di antara doa-doa kita itu, kadang kita mohon agar kita dijauhkan dari segala kesulitan dan penderitaan, agar kita terbebas dari berbagai macam tantangan. Mungkin juga ada yang doanya maunya semua serba enak dan beres. Saudara dan saudariku, tampaknya doa seperti itu kurang pas sesuai dengan ajaran Yesus. Dalam Injil hari ini kita dengarkan Yesus mendoakan para muridnya dan kita semua. Yesus tidak minta supaya kita hidup enak. Yesus berdoa bagi para muridnya, bagi kita, agar kita tidak diambil dari dunia atau dibebaskan dari tantangan dan penderitaan. Tetapi doanya agar Bapa melindungi kita dari yang jahat. Itu berarti para saudara dan saudariku yang terkasih, menjadi pengikut Yesus bukanlah kita menjalani sebuah kehidupan yang bebas masalah, juga tidak dibebaskan dari tantangan dunia, tetapi justru kita diharapkan menghadapi tantangan dunia ini, mau berjuang di dunia ini, mau menderita seperti Yesus sendiri demi kebenaran iman. Konkretnya saat ini dunia sedang dilanda pandemi corona. Para pengikut Yesus dan semua penganut agama yang lain juga mengalami hal yang sama. Sudah lebih dari 2 bulan kita berdoa dari rumah dan komunitas kita. Apakah iman kita menjadi kendor karena itu? Apakah pengharapan kita akan kuasa Tuhan mulai luntur? Dan apakah kasih kita akan Tuhan dan sesama mulai pudar? Justru seharusnya tidak. Ini seharusnya menjadi kesempatan bagi kita menunjukkan kualitas iman kita sebagai pengikut Yesus. Mari kita semakin kusuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Dalam berbagai kesempatan saya selalu katakan, saat ini kita memang mesti berjarak secara fisik, namun kasih, kemanusiaan, dan kepedulian kita terhadap sesama karena digerakkan oleh iman kita tidak boleh berjarak. Sekali lagi, saat ini kita memang mesti berjarak secara fisik, namun kasih, kemanusiaan, dan kepedulian kita terhadap sesama karena digerakkan oleh iman kita tidak boleh berjarak terhadap siapapun. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus agar kita semua tetap setia dan mampu keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini.
Datanglah ya roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan Allah. Datanglah ya roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Penuh kerendahan hati kita berdoa. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mohon kepada Roh Kudus agar Ia berkenan menjiwai hidup kita sebagai orang beriman dengan mencurahkan karunia kekayaan-Nya ke dalam hidup kita. Marilah kita bersama berseru kepada-Nya, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga para pengikut Kristus menemukan kembali makna permandian dan kasih karunia dalam roh, yakni untuk bersatu dengan Allah dan menjadi saksi cinta kasih-Nya di dunia ini. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kami melalui Roh Kudus membebaskan kami dari cinta diri dan menumbuhkan dalam diri kami kasih sayang yang benar kepada saudara-saudara kami. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang menderita karena kesepian, dikhianati cintanya, putusnya tali persahabatan atau kesepian pada masa tua, mendapat hiburan dalam keakraban dengan Yesus dan penghiburan serta kekuatan Roh Kudus. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga semua orang kecil dan menderita di antara kami merasa diringankan dan diteguhkan kembali oleh sabda Kristus. Jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan penuh iman kami berdoa semoga Engkau menganugerahkan rahmat kesehatan yang baik kepada seluruh petugas keamanan yang berjaga, para petugas medis yang melayani di rumah-rumah sakit dan di berbagai tempat pengobatan, dan juga para relawan kemanusiaan. Anugerahkanlah kesehatan yang baik bagi mereka. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa ungkapan syukur serta permohonan kami. Sudah Engkau mendengarkan dan mengabulkan yang telah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita satukan doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu.
Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Mari kita menutup novena Roh Kudus ini dengan bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami mengadakan novena Roh Kudus sampai pada hari yang ke-6 ini. Indahkanlah dan dengarkanlah doa permohonan kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa menguatkan dan memperbaharui hidup kami. Kaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menundukkan kepala, menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga, komunitas, tugas dan pekerjaan, niat-niat baik kita hidup dalam Tuhan, anak-anak, mereka yang kita kasih dan kita doakan, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, dengan ini novena Roh Kudus hari yang ke-6 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi Anda dan saya, kita semua diutus. Amin.